Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabiro. Walhamdulillahi katsiro. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surahul Azim. Kaum muslimin, sidang jemaah hari raya yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di pagi hari ini kecuali Allahu akbar. Allahu akbar. Allah Maha Besar. Selain Allah semuanya kecil. Pangkatmu kecil, hartamu kecil di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Allahu akbar. Tidak ada di antara kita yang hadir pada pagi hari ini yang merasa dirinya besar, siapapun dia, bahkan presiden pun sekalipun, karena masih ada di atas kita, itunya Allah Jalla Jalaluhu. Inilah Idul Fitri. Idul Fitri adalah untuk kita membesarkan Allah Jalla Jalaluhu, untuk kita ingat pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Kita umatnya dikumpulkan oleh Rasulullah. Tidak lain, tidak bukan, hanya untuk membesarkan Allah Jalla Jalaluhu. Jangan ada di antara kita yang sombong. Allah tidak butuh pangkatmu. Allah tidak butuh hartamu. Yang Allah pandang ketakwaan yang ada dalam hatimu. Bisa jadi si miskin yang tinggal di gubuk tua lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa taala ketimbang engkau yang bermimang harta
Ketika si miskin ada dalam hatinya hanya Allah, dia mampu membesarkan Allah jalannya. Kaum muslimin sidang hari raya yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada kita umatnya. Memberi kabar gembira kepada orang-orang yang telah menyelesaikan ibadah puasanya. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita umatnya dua kegembiraan yang akan diperoleh oleh orang berpuasa, kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Lisoimi farhatan. Farhatan inda fitri wa farhatan inda liqa'i rabbih, kata Rasulullah. Ada kedua kegembiraan yang diperoleh bagi orang yang berpuasa, kata Rasulullah. Yang pertama, kata Rasulullah, kegembiraan bagi orang-orang yang telah menyelesaikan ibadah puasanya. Kegembiraan yang pertama yang diperolehnya adalah ketika mereka berbuka pada kemarin sore, telah menyelesaikan ibadah puasanya selama sebulan penuh. Tidak ada kegembiraan yang luar biasa yang didapatkan oleh orang-orang yang telah menyelesaikan ibadah puasanya. Inilah kegembiraan yang pertama, kata Rasulullah. Lalu yang kedua, kata Rasulullah, kegembiraan nanti ketika berjumpa, ketika bertemu, ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua kegembiraan yang diperoleh bagi orang-orang yang berpuasa. Dua kegembiraan yang didapatkan bagi orang-orang yang telah menyukseskan Ramadan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hadiah Eid kepada kita semua. Apa itu Eid? Kalian telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, bagi mereka yang telah menyukseskan Ramadannya, bukankah setiap malam kita mendengar daripada para tausiah, daripada ulama, setiap malam disampaikan kepada kita, man soma, man qoma Ramadanan, imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa, kata Rasulullah, yang berpuasa dan mendirikan malamnya bulan Ramadan, Rasulullah berjanji akan dihapuskan dosa pada hari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Inilah janji Rasulullah bagi orang yang berpuasa, yang menghidupkan malam-malamnya, sholat tarawihnya, tadarus Al-Qur'annya, sedekahnya, dan amalan-amalan lain selama bulan Ramadan. Apa kata Rasulullah? Aku berjanji, kata Rasulullah, bahwa kalian semuanya yang hadir pada hari ini tidak akan boleh pulang sebelum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini janji Rasulullah. Ini janji Rasulullah.
untuk kita mengerti. Inilah harapan kita semua. Kita dulu banyak berbuat dosa, maksiat demi maksiat. Sholat saja kita maksiat, apalagi di luar sholat. Ngaji saja kita bisa sombong, apalagi di luar ngaji. Mata kita maksiat, badan kita maksiat, telinga kita maksiat, cari uang yang maksiat, punya uang untuk maksiat, punya jabatan dengan cara maksiat, acuh kiri dan kanan, sombong dengan yang lainnya, zalim dengan yang lainnya, curang dengan yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah kemuliaan Ramadan. Semuanya dihapus oleh Allah Jalla Jalaluhu. Farhatan Idul Fitri, setelah menyelesaikan Ramadan pada hari ini, diberi kita Id. Diberi kita Id. Apa itu Id? Kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seperti bayi yang baru saja dilahirkan oleh ibunya, suci, tidak bernoda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Coba kita lihat perjuangan Rasulullah SAW. Begitu cintanya kepada kita umatnya. Setiap malam Rasulullah berdoa, ummati, 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 umatku ya Rasulullah. Jangan sampai ada satu orang pun yang akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Begitu cintanya Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Jadi pantas kita mengidolakan Rasulullah SAW. Kita pedomani akhlaknya. Bagaimana akhlaknya Rasulullah? Uswatun hasanah liman kana yarjullah. Barang siapa yang mengharapkan rahmatnya Allah, tidak ada jalan lain kecuali Rasulullah SAW pintunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau ada di antara kita yang hadir pada hari ini yang tidak baik hubungannya, mari kita rajut kembali hubungan kita. Kalau ada yang hadir pada hari ini yang pelaku zalim, berhentilah berbuat zalim, karena dosa Anda telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhentilah berbuat zalim. Mari kita rajut persaudaraan. Hubungan kita tingkatkan silaturahmi. Ayo kita kembali ke jalan Allah, jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang punya salah sama saudaranya, minta maaflah pada saudaranya. Yang durhaka kepada orang tuanya, cepat bersimpuh di hadapan orang tuanya. Ini adalah Idul Fitri. Ini adalah Idul Fitri. Waktunya kita untuk saling maaf, bermaaf. Ingat, kita semakin dekat dengan kematian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu kabar gembira yang kedua yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kata Rasulullah SAW, semua kita yang datang pada hari ini pasti mati. Siapapun dia yang datang pada hari ini pasti mati. Mau kaya, mau miskin, pejabat,
siapapun tua muda pasti mati, kata Rasul, kata Allah Subhanahu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Bahkan diingatkan dalam diri kita masing-masing. Ada denyutan jantung kita. Antara detik jantung kita itu menandakan kurangnya umur kita. Berapa denyut jantung kita satu hari? Berapa detik umur kita berkurang satu hari? Kalau kita punya umur 1 triliun detik, coba hitung berapa detik jantung kita, denyut jantung kita dalam satu hari. Berarti sekian detik berkurang umur kita setiap hari. Inilah kaum muslimin, sidang jemaah hari raya yang berbahagia. Kemudian kembali dikatakan oleh Rasulullah, wa farhatun inda liqa'i rabbi. Ketika semua manusia takut, ketika semua menangis, ketika di padang mahsyar nanti melihat api neraka yang begitu menyala-nyala, ketika kita dikumpulkan nanti di padang mahsyar, semuanya ketakutan. Kullu aina basandi, kata Rasulullah. Setiap mata menangis. Ingat kesalahan kita yang dulu ditutup-tutupi, di depan istrinya ditutup-tutupi, di depan suaminya, di depan anak-anaknya, di depan tetangganya. Hari itu Allah buka selebar-lebarnya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tidak ada yang tersembunyi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, sekecil apapun perbuatan kita akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia barangkali bisa kita tutup-tutupi. Kita tutup-tutupi di depan istri kita. Kita tutup-tutupi di depan suami kita. Kita tutup-tutupi di depan anak-anak kita. Kita tutup-tutupi di depan anak buah kita. Kita tutup-tutupi di depan rakyat kita. Tapi ketika itu akan dibongkar, akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu pun yang tercecer, tidak satu pun yang tertinggal, yang terlupa, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu pun yang tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu semua orang menangis. Menangis karena apa? Karena mereka telah berbuat maksiat. Dia telah lalai. Dia telah menghabiskan umurnya untuk maksiat, bukan untuk bertobat, bukan untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Diberi nikmat oleh Allah, dipergunakan untuk maksiat. Maka Rasulullah SAW ketika ingin menyaksikan para hamba-hambanya menangis, apa kata Rasulullah? Ila man kana aina, kecuali yang dulu matanya menangis ketika di dunia, yang sering menangis ketika di dunia, menangis malam, menyesali perbuatan dosanya di siang hari, menangis siang, menyesali perbuatan dosanya di malam hari. Inilah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang diterima puasanya oleh Allah, orang-orang yang menghidupkan malam-malamnya Ramadan, dan orang-orang yang mensiarkan sholat fitri dan fitri pada hari ini.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Lalu bagaimana setelah Ramadan? Apakah dengan perginya Ramadan berhenti semuanya? Kita tidak lagi beribadah kepada Allah. Kita tidak lagi silaturahmi. Kita tidak lagi baca Al-Quran. Tidak demikian kata Rasulullah. Jangan berhenti setelah Ramadan kata Rasulullah. Wa man kana ya'budullah, barang siapa yang menyembah Allah, jangan berhenti setelah Ramadan. Fa innallaha hayyul la yamut. Sesungguhnya Allah itu tidak mati kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah itu tidak mati. Untuk itu janganlah kita beribadah ketika Ramadan saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan namanya dijadikan nama surat dari 114 surat dalam Al-Qur'an. Siapa dia? Dia bukan rasul. Dia bukan ulul azmi. Tapi namanya diabadikan Allah dalam Al-Qur'an. Siapa dia? Dialah Luqman Nul Hakim. Kenapa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Luqman? Karena si Luqman sangat bijak, akhlaknya sangat mulia, budi pekertinya sangat baik. Maka namanya dijadikan Allah nama salah satu surat. Coba kita baca surat Luqman. Bagaimana pesannya? Apa kata Luqman menasihati anaknya? Ya bunayya, la tusyrik billah. Kata Luqman, wahai anakku, jangan sekutukan Allah. Ini nasihat Luqman terhadap anak. Ini pesannya bagi kita. Mari kita didik anak-anak kita dengan nuansa Islam. Tanamkan tauhid di dadanya. Luqman bagaimana memberi contoh kepada kita. Mengingat ke depan tantangan semakin berat yang akan dihadapi oleh anak-anak kita. Makin merebaknya aliran-aliran sesat, makin merebaknya pergaulan bebas. Mari kita persiapkan generasi yang andal, yang akan mampu melawan berbagai kezaliman. Sarjana bisa kita bikin kalau muslimin sedang rumah. Berpangkat-pangkat anak kita bisa kita bikin. Pernahkah dalam pikiran kita untuk mencetak ulama? Mohon maaf, kaum muslimin sedang rumah. Susahnya kita untuk mencari ulama. Untuk menyampaikan tausiah saja dalam bulan Ramadan, kesulitan kita. Jangan-jangan kita nanti ada yang meninggal, tidak ada yang bisa sholat jenazah. Na'udzubillah min dzalik. Inilah momen yang tepat, Idul Fitri. Kita pikirkan bersama-sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Apalagi kelanjutan surat Luqman tadi di ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin fasisaluhu fi amaini aniskurni walidaika ilayyal masir. Apa kata Allah di ayat berikutnya di surat Luqman? Berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Dialah yang telah mengandungmu dan menyusuimu.
bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku tempat engkau kembali. Inilah pesan penting yang disampaikan Allah Jalla Jalaluhu, untuk selalu kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wasainal insana biwalidayhi, kata Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kalau hari ini kita pintar, siapa yang mendidik kita, yang memandikan kita, yang membesarkan kita? Siapa yang menyekolahkan kita kalau bukan ayah dan ibu kita? Allah mengatakan itulah kuncinya. Kita sering lupa kepada ayah dan ibu kita, merasa dirinya sudah pintar, merasa dirinya sudah kaya, lupa ayah ibunya. Merasa punya pangkat, lupa ayah dan ibunya. Satu hal yang mesti diingat, kata Allah, hamalat wahnan ala wahnin, dialah ibumu yang telah mengandungmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ibumu yang telah menyusuimu. Masyaallah, kita sering lupa ayah dan ibu kita. Kita sering lupa kalau kadang kita punya uang, kita traktir kiri kanan, sama orang tuanya beritnya minta ampun, sama orang lain santun, ramah, sama orang tuanya kurang ajar. Na'udzubillah min dzalik. Ini sering kita buat. Kurang perhatian kita kepada orang tua, tapi perhatian kita kepada orang lain. Ini adalah perintah Allah Jalla Jalaluhu. Jangan durhaka kalian kepada orang tua kalian, karena sampai kapanpun kalian tidak akan mampu membalas jasa-jasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah pernah mengatakan, jannatuka wa naruka fi baiti, kata Rasulullah. Wahai para sahabat, dengar baik-baik. Kalian ingin surga dunia, ingin hidup berkah, ingin dilancarkan rezekinya, ingin hidup bahagia dunia akhirat, ingin surganya Allah. Apa kata Rasulullah? Itu ada di rumah kalian, kata Rasulullah. Jannatuka wa naruka fi baiti, kata Rasulullah. Ada di rumah kalian. Apa itu ya Rasulullah, kata sahabat? Apakah itu dakwah? Tidak, kata Rasulullah. Apakah itu jihad, kata Rasulullah? Kata sahabat, tidak, kata Rasulullah. Intinya ada di rumah kalian. Siapa itu ya Rasulullah? Ayah dan ibu. Ayah dan ibumu utamakan, kata Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan, ridallahu fi walidain. Ridho Allah itu sangat tergantung kepada ridhonya orang tua kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Walaupun kita punya pangkat tinggi, siapapun kita, walaupun kita seorang pejabat, orang kaya, walaupun kita punya harta banyak berlimpah, kalau orang tua kita tidak ridho, neraka tempat kalian, kata Rasulullah. Inilah Idul Fitri, momen yang paling tepat untuk kita bersimpuh di kaki Allah, di kaki orang tua kita. Bagi orang tuanya yang sudah meninggal,
yang sudah berada di liang kubur, yang sudah tertimbun oleh tanah. Apa kata Rasulullah? Sedekahkan mereka, sedekahkan atas nama mereka. Itu bentuk berbaktinya kalian kepada orang tua kalian. Kita doakan mereka supaya dilapangkan kuburnya, supaya diringankan azabnya. Ini momen yang paling tepat. Doa yang keluar dari mulut-mulut anak yang soleh solehah langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jemaah hari raya yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semua kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepada Allah. Kita meminta kepada Allah. Mari kita tengadahkan tangan kita. Semoga Allah akan ijabah doa-doa kita. Ya Allah ya Rabb, tunjukkan pada kami ya Allah kalau yang benar itu benar. Ya Allah ya Rabb, mudahkan hati kami untuk mengikuti yang benar. Ya Allah ya Rabb, tunjukkan kepada kami yang salah itu, yang batil itu ya Allah. Tuntun hati kami untuk tidak mengikuti yang salah itu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, karuniailah kami pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, yang bisa mengayomi kami semua ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kami mohon ampunan kepada-Mu ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami. Tidak ada semua kita yang hadir pada hari ini pulangnya dosanya telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb, kami juga mohon kepada-Mu ya Rabb untuk istri-istri kami ya Allah. Jadikanlah istri kami istri yang solehah, istri yang mengingatkan kami kalau kami berbuat salah ya Rabb. Istri yang taat kepada suami, istri yang bisa membawa nama baik keluarga. Lembutkan hati mereka ya Rabb. Kami mohon juga kepada-Mu ya Rabb untuk para suami kami. Jadikanlah suami yang soleh ya Rabb, suami yang bisa membawa kami ke jalan yang Engkau redhoi ya Rabb, suami yang bisa membimbing kami, suami yang bisa mengajak kami membahagiakan dunia dan akhirat ya Rabb. Ya Allah ya Rabb,
Kami juga punya adik, kami juga punya kakak ya Rob. Jadikanlah adik kakak kami menjadi orang-orang yang soleh solehah ya Rob. Ya Allah ya Rob, wabil khusus pada hari ini ya Rob, kami memohon kepadamu ya Rob, anak-anak kami ya Rob, anak-anak kami ya Rob, jadikan anak-anak yang soleh solehah ya Rob. Tidak ada kenikmatan yang paling utama ketika Engkau kurniakan kami anak-anak yang soleh solehah ya Rob. Jangan sampai anak-anak kami makin besar makin melawan kepada kami ya Rob. Jangan sampai anak-anak kami makin besar makin durhaka kepada kami ya Rob. Jangan sampai anak-anak kami makin besar makin menyusahkan kami ya Rob. Jangan sampai anak-anak kami makin besar makin melupakan kami ya Rob. Lembutkan hatinya ya Rob, dengan harapan bisa membahagiakan kami di hari tua kami ya Rob. Ya Allah ya Rob, kami telah didik mereka, kami telah ajarkan mereka, kami telah sekolahkan mereka agar menjadi generasi mendatang yang baik, yang punya akhlak yang baik ya Rob. Karena mereka segalanya bagi kami ya Rob. Jauhkan mereka dari pergaulan bebas, jauhkan mereka dari narkoba ya Rob. Ya Allah ya Rob, kami mohon di hari Idul Fitri ini lembutkan hati mereka, agar mereka sayang kepada kami ya Rob, agar mereka tidak melawan kepada kami ya Rob, agar tidak durhaka kepada kami ya Rob. Apa artinya kami punya pangkat kalau anak-anak kami melawan kepada kami? Apa artinya kami punya harta banyak tapi anak-anak kami durhaka kepada kami? Kami mohon kepadamu ya Rob, kami ingin ketika kami meninggal nanti, mereka yang mentalkinkan kami ya Rob, mereka yang menjadi imam untuk sholat jenazah kami ya Rob. Ya Allah ya Rob, apalagi ayah dan ibu kami, ayah dan ibu kami ya Rob, ibu yang telah mengandung kami, sembulan-bulan kami berada dalam rahimnya ya Rob, menyusui kami, membesarkan kami. Kami belum sempat membalas jasa-jasamu ya Rob. Ya Allah ya Rob, apalagi ayah kami, hujan kehujanan, panas kepanasan untuk mencari makan kami. Ya Allah ya Rob, bagi ayah ibu kami yang masih hidup, tanda-tanda kematiannya sudah di depan mata, wajahnya sudah mulai keriput, rambutnya sudah mulai memutih, penglihatannya sudah mulai kabur, pendengarannya sudah berkurang, sudah sering lupa ya Rob. Kami mohon kepadamu ya Rob, jangan sakit-sakitkan mereka, panjangkan umur mereka agar kami bisa berbakti kepada mereka sebelum kami terlambat ya Rob. Ya Allah ya Rob, apalagi ayah ibu kami yang sudah meninggal pada hari itu ya Rob, sudah dilihat kubur. Kami untuk membahagiakan mereka tidak bisa lagi ya Rob. Kami mohon kepadamu ya Rob, doa kami sampaikan kepada mereka ya Rob. Lapangkan kuburnya, ringankan azabnya. Kami sayang kepada mereka ya Rob, kami rindu pada mereka ya Rob. Kami mohon ridhonya ya Rob, agar kami mendapatkan ridhomu ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.